tidak bisa bicara apa-apa, dan tidak punya daya tawar apa-apa Amerika terhadap Emirat Islamiyah Taliban. Mereka dipastikan harusnya 11 September 2021 ini sudah keluar semua, tapi sekarang mereka percepat. Apa kata Joe Biden? Kami tidak akan lagi mengambil risiko dengan mengirimkan tentara-tentara militer kami ke Afghanistan. Kami tidak akan lagi mengambil risiko. Ya. Jadi sudah mereka akhiri. Dari Donald Trump yang begitu garang dan ganas, ciut nyalinya di depan Taliban, sekarang Joe Biden mengatakan dipercepat. Sekarang semua dari NATO, Pak, sudah hampir seluruhnya selesai angkat kaki. Yang agak sedikit bertahan militer dari Turki, itu pun untuk mengamankan bandara Hamid Karzai demi keamanan diplomatik katanya. Tapi Taliban berkata, wahai Turki, walaupun Anda Muslim, tapi Anda bergabung dengan NATO, dan kami tidak rela ada pasukan asing di sini. Kami anggap bila Anda tidak keluar, Anda adalah agresor, Anda adalah penjajah, kami akan tempur Anda. Ya, Anda pulang atau kita perang. Itu kata Taliban kepada pasukan Turki. Dan sayang sekali dalam hal ini menurut saya, ya, ini bukan bicara politik yang kosong ya Pak ya, Ibu, dalam hal ini Erdogan masih mencoba mengingatkan Taliban, ya. Dan bahasa Erdogan ini masih bahasa orang umum, bukan bahasa orang yang mengerti seluk-beluk yang cerdas. Dalam hal ini Erdogan menurut saya dia sangat lemah, ya. Dalam hal ini sekali lagi Erdogan mencoba untuk membujuk Taliban. Lalu apa kata para pengamat dari Inggris, dari Jerman, dari Amerika? Apa kata mereka? Erdogan harus tahu yang dia hadapi ini siapa. Bukan kelompoknya Bashar Assad, bukan kelompoknya Khalifah Haftar yang di Libya, bukan ISIS yang dihadapi, tapi yang dihadapi adalah Taliban. Maksudnya apa mereka bicara? Yang dihadapi adalah jago perang tak terkalahkan. Siapapun Turki, ya, jangankan Turki, Uni Soviet saja hancur. Jadi dalam hal ini semoga Turki saat pertemuan nanti dengan Taliban mendapatkan jalan yang baik buat mereka. Jangan mereka mau diadu sesama Muslim. Dan Taliban sudah final. Kami akan mau menjalin diplomatik dengan negara manapun, tapi tidak militer mereka ada di negara kami. Itu prinsip Taliban. Sekarang Taliban resmi mengumumkan di televisi dan mengumumkan kepada dunia, mereka telah menguasai 85% dengan sangat cepat. Bersamaan dengan pengumuman Joe Biden bahwa tentara mereka akan ditarik seluruhnya dari Afghanistan, Taliban langsung menyapu bersih semua distrik-distrik yang ada. Ratusan distrik berjatuhan ke pangkuan Taliban. Dan rakyat berseru dengan penuh takbir, dengan penuh gembira. Ya, bagaimana perbatasan-perbatasan juga dikuasai kembali oleh Taliban. Lalu larilah tunggang langgang, bahkan banyak pasukan demi pasukan, batalion demi batalion pemerintahan boneka ini yang sudah tidak didukung lagi oleh Amerika, sudah tidak didukung lagi oleh NATO dan sebagainya, menyerah. Mereka serahkan senjata, mereka serahkan seluruh amunisi, alutsista yang ada, mereka serahkan semua, mereka menyerah. Yang menyerah dibiarkan oleh pasukan Mujahidin Afghanistan, Emirat Islamiyah Taliban. Dibiarkan, pakaian Anda dilucut, Anda jadi rakyat. Yang mau bergabung menjadi tentara, kami akan sortir, dididik dulu agamanya, baru dijadikan sebagai Mujahidin. Kalau mau jadi rakyat biasa silakan, tapi kalau masih perang, kami akan berikan kepada Anda. Lu jual, gua beli, gua borong. Sekarang kalau Taliban menjadi pemenang, dia menjadi pemenang yang mutlak dan absolut. Pemenang yang total, dan tidak akan ada lagi negara yang berani menyerangnya, memeranginya. Bagaimanapun bentuknya. Sebab yang dihadapinya Pak, bukan negara kacang-kacang. Yang dihadapinya adalah dua negara superpower dan dua-duanya kalah memalukan. Siapa yang berani melawan lagi? Siapa yang berani menentang lagi Emirat Islamiyah Taliban? Tidak ada. Kemenangan besok ini adalah awal kemenangan Islam. Demi Allah, itu awal kemenangan Islam. Cita-cita pertama daripada Emirat Islamiyah Taliban setelah merapikan negara, setelah menenteramkan dan mensejahterakan rakyatnya, pendidikan kembali berjalan, semua kehidupan kembali tenang, ya. Mereka mempersiapkan pasukan 20.000 pasukan elit untuk memerdekakan Masjidil Aqsa. Itu cita-cita mereka setelah mereka menyelesaikan mengamankan seluruh Afghanistan. Allahu Akbar. Wahai kaum muslimin yang kami muliakan, maka teringatlah oleh saya, pasukan yang akan memimpin, pasukan yang akan menjadi bala tentaranya Al-Mahdi di akhir zaman,
adalah dari Khurasan, kata Rasulullah. Pasukan yang selalu berperang dan selalu menang dan tidak pernah dikalahkan. Maka siapa itu, Pak? Bendera mereka adalah bendera la ilaha illallah. Saya sangat yakin kalau Allah izinkan ini, dan insya Allah pasti Allah izinkan ini, maka mereka bergerak menuju Syam. Satu persatu disisir oleh mereka, Pak, bergabung dengan mujahidin yang ada, dan mereka tetap membesarkan kepentingan wujudnya khilafah Islamiyah. Karena dalam hadis sahih Imam Muslim, khilafah Islamiyah tidak akan diumumkan di Afghanistan, tidak akan pernah diumumkan di Arab Saudi, di seluruh negeri Arab, tidak akan. Pemerintahan khilafah Islamiyah yang nanti akan sifatnya mendunia, diumumkan berdirinya adalah dengan ditaklukkan Baitul Maqdis, dan di sanalah diumumkan nanti khilafah Islamiyah. Baik, kita kesampingkan itu dulu. Ini berita gembira tentunya kaum muslimin. Kalau kita lihat di mana-mana Islam selalu kalah dan kalah, kalah lagi dan kalah lagi, maka masih tetap ada bintang terang yang memberikan petunjuk kepada kita. Masih ada secercah kegembiraan dan kebahagiaan yang menghibur kita. Saat ini adalah Afghanistan ini. Masya Allah. Wahai hamba-hamba Allah kami muliakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa sangat banyak kematian yang terjadi, dan itu kematian seluruhnya tidak terduga-duga. Dan angka kematiannya bukan sedikit, Pak. Seperti kata Dr. Tifauzia, saya dengarkan bagaimana ketika beliau diwawancarai oleh FNN yang dipandu oleh Harsubeno Point, ya, Harsubeno Arif, ya, di mana beliau mewawancarai Dr. Tifauzia. Beliau mengatakan, kita akan lihat, sama-sama kita saksikan 2021 ini sampai akhir 2021 akan banyak yang mati, tumbang, bertumbangan di mana-mana, ya, kematian massal di mana-mana. Nah, ibarat Allah yang kami muliakan, apa yang dikatakan oleh beliau sebenarnya nggak jauh-jauh dengan nubuat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda, nanti di akhir zaman kalian akan menyaksikan kematian manusia menjelang kiamat seperti, ya, menjelang saat-saat tanda-tanda besar kiamat akan muncul. Manusia akan banyak mati seperti penyakit yang ada pada kambing, sehingga kambing sedang berjalan mati, kambing sedang berumput mati, ya, kambing sedang santai mati, kambing sedang kawin mati, ya. Pokoknya mendadak mati, mendadak mati. Dan ini akan terjadi di akhir zaman. Wahai hamba-hamba Allah, saya yakin Bapak Ibu mengerti kemana arah pembicaraan saya, di mana orang-orang beriman tidak akan pernah mau tunduk dengan rencana-rencana busuk, program-program jahat. Rasulullah SAW telah mengajarkan kepada kita, dan ini menjadi kesimpulan para ulama salaf, khalaf. Seperti kata Sufyan ibn Uyainah, kalau ada orang kafir atau musuh Islam melakukan suatu program atau agenda yang mereka katakan itu baik, maka kamu wajib mendatangkan 1000 lebih alasan untuk berburuk sangka kepada mereka. Datangkan 1000 lebih alasan untuk berburuk sangka kepada mereka. Itu nasihat. Nah, bagaimana dengan kita yang mencoba berbaik sangka, bertolak belakang dengan nasihat Nabi SAW? Nabi katakan, datangkan, Sufyan ibn Uyainah menyimpulkan daripada nasihat-nasihat Rasulullah SAW adalah datangkan 1000 lebih alasan. Dan ini pernyataan Imam Syafi'i hampir-hampir mirip, di mana Imam Syafi'i mengatakan, jangan berbaik sangka dengan musuh Islam, walaupun dia melakukan yang baik menurut pandangan publik, pandangan umum, tetapi kamu wajib mendatangkan buruk sangka. Ibarat Allah yang kami muliakan. Baik, ya, antara kita menjadi orang yang tidak bergerak tetapi tetap sabar, lalu kita tetap melaksanakan ibadah yang paling vital, yaitu sholat berjamaah, ke masjid tetap ke masjid, bagaimanapun kejadian dan keadaannya, berjamaah terus jaga berjamaah, dan jadilah kita di saf pertama terdekat dengan imam. Jangan pernah putus. Kalau kita diberi Allah rezeki, sholatlah tahajud, bangunlah kita, dan jangan pernah kita putuskan duha, jangan pernah. Karena inilah kekuatan yang bisa, dan kekuatan terakhir orang sabar di akhir zaman, itu menjaga sholatnya.